Ya halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermaten dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas lagi teman-teman ya untuk perkembangan market kripto seperti apa ya teman-teman ya. Jadi memang beberapa waktu ya teman-teman, setelah kemarin itu kita dihantam market ya, turun sampai sekitar 28.800 ya dolar untuk si Bitcoin. Nah, kemudian ada pemantulan ya teman-teman ya. Di sini ada pemantulan sampai titik tertingginya itu sekitar 34.400-an ya teman-teman ya. Nah, jadi kita kemarin itu hit udah cukup dalam, dan hari ini kita bisa lihat di 24 jam terakhir itu Bitcoin mengalami kenaikan sekitar 14%-an ya. Jadi disusul dengan kenaikan altcoin yang cukup naik nih teman-teman ya. Mulai dari belasan persen sampai 30%-an ya. Tapi overall kategorinya ini naik ya teman-teman ya untuk altcoin ya. Karena Bitcoinnya juga naik, jadi ini ya lumayan memberikan nafas ya teman-teman ya, nggak dipukul-pukulin terus gitu ya teman-teman oleh market gitu teman-teman ya. Jadi ini hari ini lumayan lah ya teman-teman ya, kita bisa lihat altcoin ya bisa bernapas lagi gitu ya teman-teman ya, lumayan ya. Dan kita bisa lihat juga teman-teman kalau Bitcoin sekarang memang bermain di sekitaran berapa, sekitar 33.000 sampai 34.000-an ya, sekitaran ini dia bermain teman-teman ya. Nah, jadi masih sekitaran ini dia bermain. Kalau misalkan kita lihat untuk MACD-nya juga dia masih belum selesai, untuk bar warna hijaunya masih kita tunggu ya teman-teman, apakah dia kuat untuk nembus resistance pertama yang dekat ini adalah sekitar 35.000 dolar untuk si Bitcoin ya teman-teman. Dan memang ada beberapa kabar baik juga, salah satunya itu dari Portugal ya, yang ingin mengadopsi pembayaran via Bitcoin juga ya, dari Portugal juga teman-teman ya. Jadi itu merupakan sebuah kabar bagus juga untuk sentimen pasar kripto ya teman-teman ya. Dan apalagi besok itu adalah tanggal 24 ya, yaitu adalah di open atau dibukanya ya, atau dimulai NFT marketplace dari Binance ya. Jadi buat kalian yang memang kemarin ini sudah serok bawah ya, apalagi kemarin waktu harga market dihajar sampai 28.800-an untuk Bitcoin ya teman-teman, itu udah bener-bener diskon parah, banyak altcoin diskon parah teman-teman ya. Tadi malam yang udah serok ya, sekarang udah cuan lumayan banyak lah ya teman-teman yang sudah serok gitu ya. Dan besok persiapan untuk NFT marketplace ya, kita bisa lihat seperti Theta, XDZ, CHZ, ING, Mana, Bake, DGB, dan beberapa token lainnya juga teman-teman ya, koin-koin lainnya juga ya. Ini salah satunya dari Bake juga nih ya, naik 50% guys, gila nih. Dari Bake 50% ya. Nih ya, di antara yang lain ya, yang lain seperti Theta ya 27%-an, yang lain ada CHZ juga 29%-an. Kira-kira yang lain ada 20%-an, 8-9%, 10% ya. Cuman yang paling banyak itu Bake ya, 50% guys, gila nih. Tuh 50,6%. Walaupun memang untuk 7 hari terakhirnya ini dia masih minus sekitar 18%-an ya. Tapi setidaknya untuk dari Bake ini sendiri ya paling besar nih persentasenya, di atas 45% ya untuk kenaikan 24 jam terakhirnya. Jadi kita bisa lihat juga untuk besok apakah NFT marketplace waktu di open akan berpengaruh. Mungkin menurut saya pribadi sedikit banyaknya akan tetap berpengaruh sih teman-teman ya. Apalagi market Bitcoin, asal yang penting dia ya ada naik dikit lah ya. Mungkin besok kita bisa lihat dia masih area 34 ribuan ya, ada kenaikan sedikit untuk Bitcoinnya. Kemudian kita mau cek juga untuk Bitcoin dominance ya, atau dominasi dari Bitcoinnya. Nah, dia ini mengalami kenaikan juga nih teman-teman ya, mengalami kenaikan juga nih ya. Kita berharap besok dia sideways ya, atau nurun sedikit ya, kemudian harga Bitcoin naik sedikit ya, disusul juga altcoin bisa mengalami kenaikan ya. Jadi ada space untuk mereka bisa naik lebih tinggi lagi gitu teman-teman ya, ketika Bitcoin dominasinya itu sideways atau cenderung lebih mengalami penurunan gitu, tapi harga dari si Bitcoinnya itu ya mengalami kenaikan sedikit. Nah, jadi ada ruang untuk altcoinnya bisa terbang lebih tinggi lagi gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah sekali lagi koin-koin NFT ya teman-teman. Kita bisa lihat ya, buat kalian yang memang sudah cicil beli kemarin ya, untuk Theta nomor 1 lah ya, udah sering banget saya bahas Theta sampai mungkin yang nonton di channel ini bosen gitu ya dibahas Theta terus ya, karena memang dari awal bulan ini ya sampai detik ini Theta itu tergolong kuat juga ya, untuk recovery cukup kuat ya, dimainin dari awal bulan juga cukup oke untuk scalpingan ya teman-teman ya.
Kemudian juga salah satunya apalagi CHZ juga kita bisa lihat dia udah listing di Indodax juga teman-teman. Jadi buat kalian yang bermain di Indodax sudah bisa juga bermain atau mainin koin CHZ ini juga dari kemarin oke banget kok CHZ ini teman-teman ya. Nah, apalagi dia masih diskon parah nih, masih di bawah 4.000, jadi ya masih murah banget lah menurut saya pribadi ya. Ada DGB juga, ada BEC juga, ada Mana, ING, ya XTZ ya, banyak lah teman-teman ya koin-koin NFT ya. Ada Sen juga nih, Sen juga ada di Indodax ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat kalau di market Indodax sendiri memang ini kebanyakan tuh ya, kebanyakan altcoin memang warnanya hijau royo ya teman-teman ya. Jadi kemarin udah digempur abis-abisan ya. Ya sekarang syukurlah warna hijau ya. Semoga disusul besok juga khususnya untuk NFT hijau, dan untuk BNB juga besok bisa berwarna naik lagi ya untuk harganya, karena memang kita tahu kalau transaksi hariannya dari BSC-nya meningkat, jadi harga itu bisa mempengaruhi harga BNB juga ikutan naik gitu ya teman-teman. Karena kita bisa lihat juga, atau kita tahu persyaratan, salah satu syaratnya kalau ingin mengikuti NFT marketplace itu bisa beli BNB atau BUSD ya. Jadi itu bisa ngaruh juga untuk harganya BNB ya. Mungkin aja besok bisa terjadi lonjakan harga ke arah 5 jutaan sampai 6 jutaan ya. Kita nggak menutup kemungkinan untuk si BNB ini ya. Kita lihat aja besok seperti apa teman-teman ya. Untuk pergerakan dari NFT marketplace-nya ya, kalau misalkan memang rame dan lain sebagainya ya, untuk harga dari BNB juga terkena ya. Ya minimal bisa hit ke area sekitar 5 jutaan gitu ya, minimal menurut saya pribadi gitu teman-teman untuk si BNB ini. Ya nggak menutup kemungkinan ya teman-teman. Jadi ini sekilas bahasan untuk Bitcoin seperti apa ya teman-teman. Kemudian untuk altcoin seperti apa ya. Apalagi besok itu ada NFT marketplace ya, tentu sedikit banyaknya masih berpengaruh ya. Dan kita tetap berharap untuk Bitcoin ini ya bisa nembus area 35.000 ini ya teman-teman untuk si Bitcoinnya ya. Dan beberapa koin juga kalian bisa, kemarin itu seharusnya sudah bisa cicil juga ya, cicil sedikit tipis-tipis untuk persiapan DeFi Summer ya, koin-koin DeFi Summer untuk di bulan 7 dan bulan 8 ya. Jadi udah bisa dicicil kemarin, itu murah banget, dan sekarang juga memang masih tergolong murah karena kita bisa perhatikan juga untuk 7 hari terakhir ini diskonnya masih lumayan terdiskon sekitar belasan sampai 20%-an ya. Ya jadi memang terdiskonnya masih cukup diskon nih ya teman-teman, masih murah banget gitu ya buat kalian yang memang istilahnya ya masih ketinggalan mau cicil-cicil untuk DeFi Summer gitu ya teman-teman. Ini masih tergolong cukup murah gitu ya, koin-koin lain juga masih tergolong murah gitu ya teman-teman. Ethereum juga kita bisa lihat ini 28 juta, ini murah sekali untuk si Ethereum ya. Kemarin itu sempat hit sekitar mungkin 26 juta ya teman-teman, sekitaran 26-25 ya, sekitaran itu teman-teman untuk Ethereum. Nah, BNB juga sekitar 3 jutaan kemarin hit ya, sekitar 3 jutaan ya, murah sekali. Dan beberapa koin lainnya juga terdiskon parah juga ya. Jadi ini memang hari ini ada kenaikan cukup lumayan banget ya naiknya teman-teman. Inilah hal yang kita tunggu-tunggu ya, semoga secepatnya juga Bitcoin untuk masuk kuartal 3 nanti ya, di bulan depan lebih baik lagi recovernya teman-teman, dan disusul altcoin yang harganya berangsur-angsur mulai ya. Jadi menjemput yang sangkut-sangkut gitu ya teman-teman ya. Dan sama kita masih berharap untuk tahun ini Bitcoin masih bisa mencapai new ATH ya, minimal $100.000 untuk si Bitcoin minimal ya teman-teman. Ya kisaran berapa kalau ditanya, kisaran $100.000 sampai $180.000 ya, kisaran itu ya teman-teman ya. Tapi untuk pastinya ya nggak ada yang tahu, itu hanyalah perkiraan ya, range harga si Bitcoin yang masih sangat mungkin digapai ya sekitar $100.000 sampai $180.000 ya. Itu pendapat gue pribadi. Bagaimana pendapat kalian bisa kalian tulis aja di kolom komentar teman-teman. Jadi ini aja bagaimana pendapat kalian untuk market hari ini. Menurut saya bagus sekali ya untuk psikologi trader juga, yang apalagi yang kemarin udah stres dan lain sebagainya, ngelihat hari ini hijau royo ya, harusnya hari ini lebih much better ya daripada kemarin teman-teman ya. Ya walaupun memang yang nyangkut masih nyangkut gitu ya, tapi setidaknya ini adalah pergerakan yang cukup bagus ketimbang kalau misalkan dia lanjut short terus ya teman-teman ya. Pasti banyak yang kena mental juga kalau seperti ini ya, ada perlawanan harga ya, ada rebound ya teman-teman, ada rebound harga ya, sangat bagus sekali ya. Ya kita sama-sama berharap di sini bisa ditunjang untuk kenaikan harga lanjutan ya teman-teman untuk si Bitcoin dan altcoinnya. Jadi itu aja untuk video kali ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.